Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malika di channel Malika San. Dalam video kali ini aku akan membahas tentang soal-soal persiapan P3K untuk guru pendidikan agama Islam. So, jadi buat kalian semuanya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malika San. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan fokus pada pembahasan Al-Quran dan Hadis. Jadi buat kalian, silahkan bisa tambahkan di kolom komentar apabila ada soal-soal yang menurut kalian pembahasan yang aku bahas ini masih kurang tepat atau ada yang ingin kalian diskusikan. Jangan ragu-ragu untuk menambahkan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung masuk di soal yang pertama. Sunnah dalam ilmu hadis dibagi menjadi 3 macam. Salah satunya adalah segala perkataan Rasulullah SAW yang disebut. Oke, kita lihat untuk yang pertama adalah sunnah fi'liyah. Nah, ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman semuanya. Kenapa bukan sunnah fi'liyah? Karena sunnah fi'liyah ini memiliki pengertian yaitu amalan-amalan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang bertalian dengan syarat. Nah, seperti misalkan tata cara mengerjakan sholat, menunaikan ibadah haji, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut aku ini kurang tepat. Kemudian teman-teman semuanya kita lihat untuk opsi yang B yaitu sunnah takririyah. Nah ini menurut aku juga kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena sunnah takririyah ini memiliki makna yaitu penetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW atas suatu amal perbuatan seseorang sahabat yang bertalian dengan syariat Islam. Kemudian untuk yang C ini adalah sunnah qauliyah. Nah teman-teman, menurut aku ini tepat. Nah sunnah qauliyah ini merupakan segala perkataan Rasulullah SAW. Jadi tepat ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita simpan dulu, kita coba bahas yang asar. Nah kalau asar ini artinya adalah khobar ya, jadi kurang tepat. Soal berikutnya, hadis di atas adalah contoh sunnah. Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Nah, ini artinya teman-teman bahwasanya orang mukmin dengan orang mukmin lainnya ini bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini termasuk contoh sunnah. A. Sunnah fi'liyah, B. Sunnah takririyah, C. Sunnah qauliyah, D. atsar. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari sunnah qauliyah. Ya, tadi sunnah qauliyah itu apa? Yaitu perkataan atau ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atau bertalian dengan syarat. Soal berikutnya, Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya menghadap ke mana arah tunggangannya menghadap. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis di atas adalah contoh dari A. Sunnah fi'liyah. Menurut aku tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sunnah fi'liyah ini merupakan amal-amal perbuatan Nabi Muhammad SAW yang bertalian dengan syarak. Nah tadi aku sudah contohkan misalkan tata cara mengerjakan sholat. Nah ini jadi menurut aku ini tepat. Kemudian untuk yang sunnah takririyah menurut aku ini kurang tepat. Kemudian sunnah qauliyah ini juga kurang tepat ya, karena bukan sekedar perkataan Nabi saja. Kemudian yang D. atsar ini juga menurut aku kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya, perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi adalah jika Al-Quran, lafal dan maknanya adalah dari Allah. Sedangkan hadis qudsi adalah, kita lihat untuk yang A, maknanya dari Rasulullah dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurutku kurang tepat ya. Kemudian yang B, lafalnya dari Jibril dan maknanya dari Rasulullah SAW. Ini juga menurut aku kurang tepat teman-teman. Kemudian yang C, maknanya dari Jibril dan lafalnya dari Rasulullah SAW. Ini kurang tepat menurut aku teman-teman. Untuk yang D, lafalnya dari Rasulullah SAW, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menurut aku yang paling tepat.
Jadi hadis qudsi ini teman-teman memiliki makna bahwasanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui mimpi atau ilham. Kemudian Nabi menerangkannya dengan susunan perkataan beliau sendiri dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat dari At-Tibbi. Soal berikutnya, rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW disebut A. Sanad. Nah, ini menurut aku tepat ya. Sanad itu merupakan urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Rasulullah SAW. Jadi jawabannya adalah yang A. Tetapi teman-teman kita simpan terlebih dahulu ya. Kita bahas untuk yang opsi B. Kalau sikoh ini memiliki pengertian adalah orang yang hafalannya kuat ya. Jadi ini menurut aku kurang tepat teman-teman. Kita bahas untuk opsi yang C. Untuk rawi ini memiliki pengertian orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, teman-teman semuanya, untuk rawi pertama ini adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang-orang yang membukukannya, misalkan Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Jadi ini kurang tepat ya untuk opsi yang C. Ahli hadis ini juga menurut aku masih kurang tepat teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, soal berikutnya, orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis disebut. Oke, tadi kita sudah bahas ya, ini yang disebutkan rawi. Jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut di soal berikutnya. Perhatikan hadis di atas, kalimat yang bergaris bawah di atas termasuk, oke teman-teman bisa dilihat ya untuk yang bergaris bawah ini mulai dari akhbarona sampai pada qola. Nah ini disebut apa? Kita lihat untuk yang A, matan, ini menurut aku kurang tepat karena yang disebut matan teman-teman semuanya ini adalah yang bagian ini teman-teman. La yabi'u sampai akhir ya. Ini adalah matan. Kemudian yang B, rawi, ini juga menurut aku kurang tepat teman-teman. Karena rawi ini memiliki pengertian adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Tadi aku contohkan misalkan Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nah, yang disebut dengan rawi ini teman-teman semuanya. Ya, ini aku tuliskan dengan opsi A. Ya, ini A. Kemudian untuk yang B ini adalah rawi ya. Ini yang B rawi. Nah, kemudian untuk yang C ini sanad. Nah, ini menurut aku tepat teman-teman. Ya, yang bergaris bawah ini adalah yang disebut dengan sanad. Oke, apa itu sanad? Tadi sudah kita bahas ya. Untuk sanad ini memiliki makna yaitu rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi sudah paham ya untuk yang soal berikut ini. Kalau hadis ini kurang tepat ya, karena ini merupakan sanad. Soal berikutnya, ilmu yang membahas perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang atau angkatan sesudah mereka ini disebut dengan kita langsung adalah ini yang disebut dengan ilmu rijal al-hadis atau rijalul hadis ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Masih semangat ya teman-teman semuanya, kita lanjutkan di soal berikutnya. Dalam ilmu mustalah hadis, seseorang yang menerangkan sanad suatu hadis lazim dinamakan, kita lihat untuk opsi yang A adalah musnad. Nah, menurut aku ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena musnad ini memiliki makna yaitu hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan musnad. Kemudian kita lihat untuk yang B adalah isnad. Nah, menurut aku ini kalau isnad kurang tepat.
Ya, kenapa? Karena isnad ini adalah menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis. Jadi kurang tepat ya. Kemudian untuk yang C, musnid. Nah, menurut aku ini tepat teman-teman. Musnid itu adalah seseorang yang menerangkan sanad suatu hadis. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Salah satu fungsi sunnah adalah menetapkan dan membentuk suatu hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran atau lazim disebut dengan bayan. Oke teman-teman, kita lihat untuk yang A, bayan takrir. Nah teman-teman, menurut aku ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena bayan takrir ini memiliki makna yaitu memperkokoh isi kandungan di dalam Al-Quran atau memperkuat isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kurang tepat ya. Kemudian untuk yang kedua adalah bayan tasyri'. Nah, menurut aku ini tepat teman-teman, karena bayan tasyri' ini memiliki makna ini betul sesuai dengan yang diminta oleh soal ya, menetapkan dan membentuk suatu hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan bayan tasyri'. Untuk opsi yang C adalah bayan al-tafsir. Menurut aku ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena bayan tafsir ini memiliki makna bahwasanya dia merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global atau masih bersifat mujmal. Ya, jadi ini kurang tepat. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya, fungsi hadis di atas adalah mentakrir firman Allah Subhanahu wa taala yaitu tadi kita sudah jelaskan ya, saya jelaskan bayan takrir ini fungsinya adalah untuk memperkuat atau memperkokoh. Kita lihat untuk hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Nah, ini artinya adalah Rasulullah SAW telah bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudu. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini teman-teman, ini mentakrir. Kita lihat untuk yang opsi A, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini menurut aku kurang tepat ya. Ini adalah Quran surat An-Nur ayat 56. Ini menurut aku kurang tepat. Kemudian untuk yang B, al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, menurut aku ini tepat teman-teman ya. Jadi hadis ini mentakrir surat ini yaitu di surat Al-Maidah ayat yang 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya kalau lengkapnya ini adalah idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, Al-Quran adalah pengingat, yaitu pengingat kita akan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita akan besarnya kekuasaan Allah, mengingatkan kita akan besarnya rahmat Allah serta kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama lain dari Al-Qur'an adalah, kita lihat teman-teman untuk yang A, At-Tanzil. Ini menurut aku ini kurang tepat ya, karena At-Tanzil ini memiliki arti yang diturunkan. Oke, jadi kita silang terlebih dahulu. Untuk yang B, Al-Furqan, ini menurut aku kurang tepat ya, karena Al-Furqan ini artinya adalah pembeda. Kemudian kita lihat untuk yang opsi C adalah Alkitab. Artinya adalah buku, jadi kurang tepat ya. Kemudian untuk yang D, Az-Zikr, ini artinya adalah pemberi peringatan. Nah, kalau kita lihat di soal ini adalah sebagai pengingat ya, Al-Quran sebagai pengingat. Az-Zikr ini artinya juga pengingat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal berikutnya, Syekh Muhammad Khodari Barik dalam bukunya yang berjudul Tarikh At-Tasyri' Al-Islami menyampaikan bahwa sifat dan unsur Al-Quran adalah kecuali. Oke teman, kita cari yang bukan unsur dari Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khodari. Ya, yang pertama, Al-Quran adalah berbahasa Arab. Ini termasuk ya. Kemudian yang B, yang disampaikan dengan jalan mutawatir. Ini juga termasuk sifat unsur Al-Quran ya, menurut Muhammad Khodari. Kemudian yang C, ditulis dalam mushaf. Ini menurut aku gak tepat.
Kemudian yang D adalah pembeda antara hak dan yang batil. Ini menurut aku kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi menurut Muhammad Khudaribai ini dalam bukunya Tarikh At-Tasyri' Al-Islami, ini ada beberapa sifat dan unsur Al-Qur'an selain 3 ini yang sudah aku sebutkan ya. Di antaranya adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima ini sudah kita bahas di opsi A, B, dan C. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian pembahasan soal-soal dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Sukses untuk kalian semua di tes P3K 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.